Jadi oligarki dan negara Cina ini kaya raya, rakyat semakin melarat. Sekali lagi, apa yang kita lakukan, apa yang banyak orang lakukan, tokoh-tokoh umat seperti Rizal Ramli, Pak Amin Rais, yang baru-baru ini juga ada Marwan Batubara dan juga ada Rocky Gerung, itu sebenarnya adalah persoalan yang normal. Bahkan seharusnya kalau dalam Islam itu wajib sebenarnya. Selain dalam rangka menolong secara personal ya Jokowi, orang-orang para ya rezim lah yang terlibat gitu kan dalam pemerintahan ini juga sebenarnya dalam rangka menolong orang-orang yang terzolimi akibat daripada segala kebijakan yang dibuat oleh rezim ya bagaimana dalam hadis ya unsur akhaka zaliman au mazluman, tolonglah saudaramu yang zalim termasuk juga yang dizolimi. Artinya ini secara syar'i adalah perintah perintah agama kira-kira gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para pemirsa MNF TV dan YouTuber-YouTuber yang lain yang merelay acara ini. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi dalam program Barometer, bahas reaksi opini terkini bersama dengan dua orang narasumber tetap. Yang pertama ada Ustadz Irwan Syaifullah. Beliau adalah tokoh pergerakan Islam. Assalamualaikum Ustadz Irwan Syaifullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar, Bung Arif? Alhamdulillah sehat Ustadz Ya, Irwan. alhamdulillah. Iya. Kiai Yusuf Sin. Dan kemudian yang kedua Alhamdulillah, ada alhamdulillah. Kiai Yusuf Sin. Insyaallah. Assalamualaikum Kiai Yusuf Sin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bung Arif, Kiai Ustadz Alhamdulillah. Irwan? Gimana? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, berkah selalu. Alhamdulillah. Amin, amin, Insyaallah, amin. insyaallah. Ya, nampaknya Ustadz Irwan ini akhir-akhir ini sering viral ini. Ketika membahas soal persoalan-persoalan negara ini, nampaknya Ustadz Irwan sering viral di media sosial, terakhir kemarin soal Pak Hasyim Joyo Hadikusumo. Namun hari ini kita akan coba membahas yang lain, karena memang kita tahu dunia politik ini kan, khususnya di negeri ini, setiap hari ini terus terus berkembang. Dan kemarin baru saja Pak Hasyim ngomong begitu. Kemudian tadi pagi kita dengar Pak Said Akil Sirot juga mengomentari soal khilafah. Kemudian ada yang terbaru lagi, ada politisi PDIP dari Komisi 3 kalau tidak salah, Pak Ismail siapa itu, ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Mahkamah Agung. Dan ada banyak kasus-kasus politik di negeri ini. Namun akan kita soroti satu saja, mungkin tema kita pada kali ini adalah fokus soal pertemuan Bapak Rizal Ramli dengan Pak Amin Rais, yang di situ juga ada Pak Marwan Batubara yang kemarin beberapa hari yang lalu mengadakan pertemuan. Dan kita tahu pertemuan itu adalah membahas soal bahwa Presiden dan kebijakan-kebijakan Presiden ini sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang 1945. Bahkan ada indikasi bahwa mereka akan melakukan gerakan terhadap pemakzulan Presiden Joko Widodo. Nah, mungkin kita ingin dengarkan pandangan dulu dari Ustadz Irwan Syaifullah. Ustadz Irwan Syaifullah selaku tokoh pergerakan Islam, bagaimana memotret kondisi negeri ini yang dipimpin oleh Pak Presiden Jokowi dikaitkan dengan pertemuan dua tokoh besar oposisi, yaitu Pak Rizal Ramli dengan Pak Amin Rais. Silakan Ustadz Irwan Syaifullah memberikan pandangannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, alhamdulillah pada forum kali ini barometer ya. Semoga netizen mudah-mudahan selalu diberikan barokah oleh Allah SWT, rahmat taufik dan karomahnya. Ya, Bung Arif, ini terus-menerus suasana politik semakin meningkat, meningkat dan meningkat, semakin panas. Dan panasnya ini sudah sampai ke tingkatan gaspol, ya. Semuanya kalau kita lihat dari tokoh-tokoh ini ngegas politik semuanya, ya. Jadi kalau kita lihat pertemuan kemarin, ya sangat viral sekali, Bung Arif, dan juga sangat ramai di tengah-tengah masyarakat. Dan kalau boleh saya quote, yang menonjol temanya itu adalah pertemuan kemarin adalah politik, ya, Bapak Amin Rais dan Rizal Ramli yang meminta, ya, Jokowi mundur atau menghadapi kekuatan rakyat. Nah, itu kalau saya quote, ya, Bung Arif, ya, yang sangat menonjol adalah Jokowi mundur atau menghadapi kekuatan rakyat. Nah, kalau boleh saya catat apa alasan atau argumentasi-argumentasi, boleh saya tarik ini menjadi dua kesimpulan besar ini, Bung Arif, ya. Yang pertama adalah Pak Jokowi dan rezim Jokowi ini melakukan pelanggaran konstitusional, ya, pelanggaran undang-undang yang sangat banyak sekali. Salah satu disebut adalah pelanggaran korupsi menteri-menterinya, ya. Demikian juga kebijaksanaan COVID-19 yang di situ memberikan undang-undang, ya, keluasan untuk menggunakan anggaran COVID-19 sehingga dimudahkan atau diampuni ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran penggunaan keuangan. Ya, demikian juga sampai pembuatan Omnibus Law, sampai juga ada di situ adalah larangan ekspor nikel atau dikenal dengan hilirisasi nikel dan lain sebagainya. Kalau boleh saya simpulkan, mungkin juga ada di dalam 100 petisi, ya, para ulama, para tokoh, emak-emak dan ormas-ormas Islam yang disampaikan kepada MPR RI. Ya, nah itu barangkali bisa termuat ke sana. Pelanggaran konstitusi atau pelanggaran undang-undang ini sangat banyak sekali. Ya, ini Bung Arif, ya. Kalau boleh kita rangkum, barangkali ada di dalam 100 petisi, ya, yang meminta, ya, MPR Petisi 100, petisi 100 makzulkan Jokowi. Ya, petisi 100 makzulkan Jokowi yang disampaikan kepada MPR RI. Nah, yang kedua, yang paling menonjol itu adalah, ya, politik dagang kekuasaan dan politik dinasti rezim Jokowi. Yang di situ Rizal Ramli sangat terang-terangan dan sangat vokal sekali memberikan contoh, ya, bagaimana mungkin, ya, keluarga anak-anak Pak Jokowi, Gibran, Kaisang mendapatkan bantuan 150 miliar untuk membuat pisang goreng. Ya, bantuan ini Bung Arif, ya, sumbangan ini Bung Arif. Nah, kalau tidak anak presiden, apakah mungkin Bung Arif mendapatkan bantuan 150 miliar Bung Arif membuat pisang goreng. Jadi kalau kita kirim ke Jakarta, ke istana, barangkali di sana sangat, ditutupi istana itu dengan pisang goreng, Bung Arif, ya. Tidak hanya itu, kata Rizal Ramli, masih mendapatkan lagi 100 miliar untuk, ya, bisnis cendol. Nah, jadi begitu. Jadi sangat luar biasa ini politik dagang kekuasaannya, Bung Arif. Jadi sudah mendapatkan yang tidak masuk akal 150 miliar untuk bisnis pisang goreng,
Ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin? Apakah mungkin Bung Arif sebagai pengusaha pisang goreng cuma mendapatkan sumbangan 150 miliar gitu loh. Atau Mpok Arti yang sangat terkenal penjual pisang goreng kok tidak mendapatkan? Padahal Mpok Arti ini lebih terkenal dibanding Gibran dan Kaisang di dalam masalah jual beli pisang goreng. Kenapa tidak dapat? Nah, begitu Bung Arif. Nah, jadi sangat kentara sekali politik dagang kekuasaannya. Masih dapat lagi Bung Arif. Sudah dapat 150 miliar, dapat lagi 100 miliar. Kok enak sekali, kok gampang sekali. Nah, terus yang menonjol lagi menurut beliau ini adalah ya politik dinasti, ya politik dinasti kekuasaan, Bung Arif. Nah, ini sangat menonjol sekali, Bung Arif. Bagaimana gampang sekali Gibran bisa mendahului politisi-politisi gaek PDIP yang ada di Solo. Tiba-tiba nongol, Bung Arif. Ya, senior-senior PDIP sampai kemudian mereka pecah juga ketika itu. Begitu enaknya sampai dipanggillah ke istana. Luar biasa nih, terang-terangan. Ceto wale-wale. Bagaimana menggunakan kekuasaan untuk melakukan intimidasi. Ya, gitu loh, pesaing-pesaingnya Bung Arif. Tidak hanya itu, bagaimana juga Bobi, gampang sekali. Ya, orang tidak ya belum berperan apa-apa di sono ya menjadi wali kota yang ada di mana Bung Arif? Medan. Bobi. Medan. Medan, Bung Arif. Gampang sekali. Ya, dan tiba-tiba akan muncul Kaisang juga. Ya, di Depok walaupun ada desas-desus tidak jadi Bung Arif ya. Karena terlalu kentara gitu Bung Arif. Ya Allah. Dan ya politik dinasti, politik keluarga, politik ya Jokowi dinasti Jokowi ini lebih kentara lagi ketika beliau ini meminta ya 3 periode Bung Arif. Ya, ditambah lagi minta tidak bisa perpanjangan jabatan. Ya. Sampai kemudian ini politik dinasti ini ramai sekali ini di media sosial Bung Arif. Terjadi persaingan antara PDIP dengan dinasti Jokowi. Dinasti ya Megawati PDIP dengan dinasti Jokowi. Ada dugaan Pak Jokowi ini betul-betul 100% ke Prabowo, Bung Arif. Ya, dengan harapan politik dinasti sekaligus dagang kekuasaan ini, ya Gibran bisa menjadi wapresnya Prabowo. Makanya ada undang-undang untuk menurunkan usia wakil presiden, Bung Arif. Kalau bisa kelak Pak Jokowi ini bisa menjadi ketua Gerindra kalau Pak Prabowo ini menjadi presiden. Luar biasa, Bung Arif. Ini adalah politik oligarki ini, Bung Arif. Jadi negara ini sudah dimakan, ya sudah sudah diacak-acak ini, Bung Arif. Ya, bagaimana gampangnya itu. Nah, maka kembali kepada pembahasan kita sebelumnya, Bung Arif, bahwa politik demokrasi ini berbiaya mahal, akhirnya harus ya balik modal. Kalau bisa juga balik untung. Nah, Pak Jokowi ini tidak hanya balik modal, mau balik untung. Dan untungnya untung beliung itu Bung Arif. Kalau bisa anaknya menjadi wapres, kalau dia menjadi Gerindra, belum lagi IKN. Ini bukan untung lagi, ini untung beliung, untung 1000% ini Bung Arif. Ya, nah inilah yang kemudian dikatakan oleh Pak Amin dan Rizal Ramli ini sudah luar biasa untuk meraih untung beliung tadi itu harus membuat kebijakan gitu Bung Arif. Kebijakan yang menguntungkan oligarki, kebijakan yang menguntungkan dinasti Jokowi. Nah, disinilah menabrak akhirnya konstitusi. Sehingga terjadilah dia ini pelanggaran konstitusi. Bagaimana yang sangatlah baru ramai ini
ya, disoroti oleh buruh dan demo buruh, ya. Jadi oligarki dan negara Cina ini kaya raya, rakyat semakin melarat. Nah, sampai ditegaskan oleh Rocky Gerung ini adalah kebijakan bajingan Bajingan tolol. tolol. Presiden Jokowi nggak ditangkap. Berarti benar adanya, gitu, Bung Arif. Gitu. Benar adanya kebijakan yang betul-betul menindas rakyat, menjadikan kaya oligarki, Bung Arif, Bung Arif. Nah, itu catatan saya, Bung Arif. Jadi, Luar biasa. rasanya benar sekali apa yang disuarakan oleh Pak Amin dan Rizal Ramli ini. Sehingga di situ temanya adalah ya Jokowi mundur atau melawan kekuatan rakyat. Rakyat. Rakyat mana yang kuat ditindas, Bung Arif? Banyak yang bunuh diri. Data yang terbaru ternyata bukan 27 yang miskin, Bung Arif. Ya, 40% itu dengan ukuran UMR yang murah, itu Bung Arif. Kalau lebih tinggi lagi bisa yang miskin itu 70%, Bung Arif. Ngeri nih Bung Arif, ngeri nih. Ngeri nih Bung Arif, ngeri nih situasinya ini Bung Arif. Nah, kalau begitu kira-kira masyarakat ini menderita tidak, Bung Arif? Menderita. Itu tertindas tidak? Tertindas. Kejet-kejet tidak? Gitu. Kejet-kejet. Ya itulah, sudah habis darahnya, Bung Arif. Nah, itu catatan saya, Bung Arif, dari menangkap pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh para tokoh, para ulama, wabil khusus pada hari ini adalah Bapak Amin Rais dan Rizal Ramli. Ya, saya pikir apa yang disampaikan oleh Ustadz Irwan Saifullah tadi sangat tertangkap oleh sinyalemen kemarahan rakyat ya. Bagaimana tadi dijelaskan seorang anak presiden bisa dengan gampang sekali dapat duit 150 miliar plus 100 miliar. Artinya kalau di total 250 miliar. Gratis, kata Ustadz Irwan Saifullah. Untuk dagang cendol dan dagang pisang goreng. Luar biasa. Itu kalau dibagikan ke rakyat itu udah berapa ribu orang yang bisa tertolong rakyat kita ini dengan duit 250 miliar ini luar biasa. Ya jutaan lah Bung Arif yang bisa kita kasih Bung Arif. Lah, apalagi jutaan itu. Nah, berikut juga tadi disebutkan Ustadz Irwan Saifullah bahwa di sisi lain dapat duit, ternyata menurut Ustadz Irwan ini anak-anak dari Presiden Jokowi ini juga mendapatkan untung beliung kekuasaan dengan adanya Pak Presiden menjadi seorang nomor 1 di negeri ini. Di antaranya ada 2 yang sangat kentara, yaitu Gibran Rakabuming Raka dengan Bobi Nasution. Yang sudah jelas Gibran sekarang menjadi pemimpin Solo dan Bobi Nasution jadi wali kota Medan. Dan konon katanya sebentar lagi Gibran mau merapat ke Jakarta mendampingi Pak Prabowo Subianto untuk menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Maka benar tadi yang disebutkan oleh Ustadz Irwan Saifullah bahwa ini ada dinasti oligarki dari Pak Presiden Joko Widodo nampaknya sudah sangat terlihat sekali. Nah, untuk itu masih ditambah juga, lagi Bung Arif, ada adik iparnya beliau di MK itu. Oh iya, kelupaan kita. Jadi luas sekali, sudah dikangkangi semua ini Bung Arif. Gitu, iya. Gimana itu? Adik iparnya Anwar Usman jadi ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, maka tidak heran ada undang-undang Omnibus Law walaupun itu prosedural inkonstitusional bersyarat. Inkonstitusional bersyarat bisa digagalkan dengan perpres dari Pak Presiden Jokowi. Nah, melihat kondisi sedemikian rumit ini, nah mungkin saya ingin beralih kepada Kiai Yusuf Sin.
Kiai, bolehkah kalau di dalam Islam ketika seorang berkuasa menjadi penguasa itu bisa seenak-enaknya bagi-bagi jabatan dalam tanda kutip ya, jadi memanfaatkan jabatan untuk kepentingan keluarga dan koleganya. Jadi keluarganya saja ada tiga di situ, antara lain ada dua anaknya dan satu adik iparnya menjadi orang penting di kekuasaan. Nah ini gimana? Dalam Islam memang boleh seperti itu. Nah itu pertanyaannya mungkin untuk awalan Kiai. Silakan. Baik, terima kasih Bung Arif, Ustadz Irwan, para pemirsa Barometer, dan juga para channel-channel YouTube Perjuang, dimanapun Anda berada semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Waalaikumsalam. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada. Jadi pertanyaan dari Bung Arif tadi menarik banget ya. Kita akan membahas terkait tentang apa namanya, tentang ya mungkin ini bahasa kerennya ya mungkin nepotisme lah ya kalau kita bilang gitu ya. Nah, sesuai tema dengan bahasan kita pada kesempatan hari ini tentang hentikan kerusakan dari rezim Jokowi apabila terus berlanjut gitu kan. Nah, ini sebenarnya sangat jelas ya bahwa fakta-fakta yang disebutkan Ustadz Irwan tadi itu sudah sangat cukup. Padahal itu baru sebagian kecil fakta yang sangat-sangat banyak ya yang tidak nampak oleh masyarakat gitu. Sehingga mungkin masyarakat mengira setiap kali ada yang mengkritik Jokowi, mengkritik rezim ya itu dianggap tidak suka secara person gitu kan. Nah, ini yang saya ingin juga sampaikan bahwa sekali lagi apa yang kita lakukan, apa yang banyak orang lakukan, tokoh-tokoh umat seperti Rizal Ramli, Pak Amin Rais, yang baru-baru ini juga ada Marwan Batubara dan juga ada Rocky Gerung, itu sebenarnya adalah persoalan yang normal. Bahkan seharusnya kalau dalam Islam itu wajib sebenarnya. Selain dalam rangka menolong secara personal ya Jokowi, orang-orang para ya rezim lah yang terlibat gitu kan dalam pemerintahan ini juga sebenarnya dalam rangka menolong orang-orang yang terzolimi akibat daripada segala kebijakan yang dibuat oleh rezim ya bagaimana dalam hadis ya unsur akhaka zaliman au mazluman, tolonglah saudaramu yang zalim termasuk juga yang dizolimi. Artinya ini secara syar'i adalah perintah, perintah agama kira-kira gitu. Nah, yang jadi apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh umat barusan berkumpul gitu kan, seperti Amin Rais, Rizal Ramli, ini harusnya perlu disupport, bahkan mungkin harus di, dilakukan oleh banyak sekali tokoh-tokoh umat dan ini benar ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala kalau berdiam diri gitu. Misalnya kita lihat dalam Quran surat Hud ya ayat 116 Allah Subhanahu wa taala berfirman falaula kana minal quruni a'udzu billahi minasyaitonir rajim falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum ya wattaba'a alladziina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya mengumumkan kenapa tidak ada ya di antara umat-umat sebelum kalian orang-orang yang mereka punya keutamaan ya punya keutamaan ashabul fadilah punya ulu kuwah yang punya kekuatan ya maksudnya kekuatan yang sifatnya
pengaruh, ya, punya banyak muhibbin, ditokohkan. Ini khusus, ini juga seruan ya menurut saya ya kepada orang-orang yang punya ahlul apa namanya ashabul fa'aliyah, yang punya muhibbin banyak, follower banyak, punya pengaruh, punya kedudukan di tengah umat gitu, yang masih merasa perlu menegakkan kebenaran, keadilan. Ya, ayat ini sebenarnya menyuruh mereka, ya, Allah itu men-tag mereka. Tidakkah ada di antara kalian umat-umat ini yang apa namanya memiliki keutamaan tadi itu melarang berbuat kerusakan. Jadi karena ada kondisi yang rusak dan ini nampaknya sudah sangat jelas di depan mata dan bisa dinalar oleh bahkan orang-orang biasa, ya gitu kan. Maka kita diperintah harusnya ada orang-orang yang melarang dari kerusakan tadi itu, melakukan kerusakan di muka bumi ini. Makanya ya, kalau kalau tidak ada dikhawatirkan bisa dibinasakan. Nah, ini yang kita khawatirkan. Orang yang berbuat baik pun bisa kena ikut dalam azab azab Allah Subhanahu wa taala atau kebinasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita takut gitu kan. Kita takut ikut dalam dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, justru ini adalah kebaikan, keberkahan bagi masyarakat, bagi dunia, selama masih ada orang-orang penyuruh kebaikan, ya, penegak keadilan, kayak kira-kira gitu, ya kan? Makanya ya, dan di sini juga Allah eh, apa namanya? Allah itu mencirikan bahwa orang-orang zalim itu, ya. Jadi wattaba'al ladzina dzalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimun. Orang-orang zalim itu hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan. Dan secara umum kita lihat. Nah, kalau sekarang kita lihat banyak orang-orang yang memang hanya mementingkan diri sendiri, keluarganya, dinastinya, kelompoknya, tidak mikir masyarakat banyak secara umum, gitu kan? Mementingkan kenikmatan, kemewahan, ya. Mereka itu umumnya adalah orang-orang yang berdosa dan umumnya mereka ini adalah orang-orang yang bikin kerusakan, kan begitu. Jadi uh, saya ingin menyampaikan bahwa ya tentunya atas kerusakan yang nampak ini tidak bisa didiamkan dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika adhaful iman, ya. Jadi barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya, tidak mampu dengan lisannya, jika tidak mampu dengan hatinya, dan merubah kemungkaran dengan hati itu adalah serendah-rendah atau selemah-lemahnya iman. Pemirsa barometer dimanapun Anda berada. Jadi di ayat-ayat ini ya saya ingin menyampaikan bahwa penting untuk kita melakukan yang namanya pengoreksian, gitu kan, pengoreksian terhadap orang-orang yang diberikan amanah mengurus urusan rakyat dan mengoreksi mereka itu tidak termasuk dalam persoalan gibah sebagaimana Imam Nawawi mengatakan bahwa itu tidak tergolong ya kepada gibah seperti itu dan telah umumlah dalam kasus misalnya di mana persidangan para hakim ingin mengungkap kasus itu akan disampaikan semua ya fakta-fakta yang terjadi dan itu tidak dibilang sebagai ghibah, ya, misalnya termasuk juga para muhadis, ya, para apa namanya orang yang menghukumi hadis, ya, mereka akan melihat rijal sanatnya, ya, asanidnya gitu kan, akan melihat oh fulan cacat, fulan enggak, fulan sikoh, fulan diterima, fulan tercela, fulan ya dobit, fulan tidak dobit dan seterusnya. Nah, termasuk penguasa yang memang mereka adalah mengurus urusan rakyat, ya, maka sudah menjadi kewajaran bahkan kewajiban bagi rakyat untuk mengoreksi penguasanya kalau dia keluar dari relnya. Nah, kita ke poin ya bahwa tentunya mengingatkan, meluruskan ini kalau kita melihat adanya kebengkokan, adanya kerusakan dan tidak boleh kita mendiamkan kerusakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
ya dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum ya yarji'un. Telah nampak kerusakan di langit dan apa di daratan dan di lautan gitu kan, karena ulah tangan manusia. Nah, kalau di sini nampaknya yang paling memberikan apa namanya, memberikan kerusakan atau menyebabkan kerusakan ini tentu ya tidak salah kalau kita menyalahkan adalah rezim, kebijakan-kebijakan yang memang nampak banget itu bikin kerusakan. Baru-baru ini Jakarta bahkan dikatakan Tangsel termasuk termasuk tempat yang polusinya paling parah gitu kan. Ini nyatanya kalau Jokowi, saya lihat videonya dia bilang bahwa itu karena volume kendaraan yang begitu banyak. Oke lah ya, kita iakan volume kendaraan begitu banyak. Siapa yang bikin regulasi bisa memproduksi dan bisa memiliki kendaraan begitu banyak gitu kan, hingga kemudian menyebabkan persoalan polusi, menyebabkan kemacetan, menyebabkan apa dan seterusnya. Kemudian nah, maka solusi saya katanya kita pindah ke IKN. Itu apakah kemudian akan jadi solusi? Nah, ini kerusakan yang akhirnya apa namanya, multidimensi kemana-mana gitu kan, gitu. Itu yang terjadi. Nah, kemudian kita lihat ternyata ada yang menarik, ada yang bilang polusi ini terjadi karena ada pembangkit listrik ya, tenaga apa nama itu yang pakai batu bara gitu kan, katanya dibuka di Banten ya. Itu terbesar katanya se Asia Tenggara. Saya belum apa pastikan, tapi beritanya begitu yang saya baca. Nah, ini juga pertanyaannya. Kita dikatakan pernah ya dulu bahwa pembangkit listrik kita surplus energi, bingung mau dijual kemana gitu. Tapi kok ini bangun lagi gitu kan di dekat di kota yang begitu, maksudnya di dekat dengan ibu kota kayak gitu kan. Nah, ini masalah gitu kan. Nah, itu nggak kepikir gitu kan. Apakah nanti akan bisa menyebabkan masalah dengan lingkungan. Nah, sekarang kita rasakan kan gitu kan. Ada yang mengatakan seperti itu. Ini siapa yang bikin regulasi itu? Lagi-lagi ya rezim tentunya kan begitu kan. Yang berkuasa. Dan juga banyak persoalan-persoalan lainnya gitu kan. Nah, ini yang saya ingin sampaikan bahwa kerusakan yang nampak di depan mata kita dan semuanya ya beralamat kepada yang memberikan, yang memutuskan kebijakan kan begitu. Maka tidak salah kalau kemudian kita menuntut, ketika kemudian kritikan kita mengarahkan kepada orang-orang yang membuat kebijakan ini, itu tidak salah kira-kira gitu, karena mereka yang paling bertanggung jawab yang membuat kerusakan. Makanya kalau kemudian nampak dari kebijakan-kebijakan yang salah itu kerusakan yang begitu nyata gitu kan, ya itu kata Allah telah nampak kerusakan itu di daratan, di lautan, ya kami rasakan kepada mereka. Akhirnya kita merasakan kerusakan itu, rezim pun atau penguasa siapapun mereka juga merasakan itu, dan akhirnya kebingungan mau solusi apa lagi diambil. Nah, supaya bertobat. Nah, kira-kira ini Allah masih berikan kesempatan sebenarnya gitu kan untuk bertobat gitu kan. Moga-moga ya Jokowi nanti bertobat ya, dan para ya rezim lah intinya mereka bertobat gitu kan, dan mau menerima Islam, mau memperjuangkan Islam. Wah, kasih banyak jempol itu kalau seperti itu nantinya gitu kan. Baik. Nah, ini kerusakan termasuk tadi yang Bung Ari tanyakan tadi gitu Iya, kan. Salah satu bentuk kerusakan itu yang begitu nyata sejak zaman-zaman terdahulu yang meruntuhkan ya negara itu adalah adanya nepotisme gitu, yaitu memaksakan agar kekuasaan itu menjadi dinasti. Ini adalah awal mula kerusakan, ya. Sebenarnya kalau dalam Islam itu kan tidak mengatur secara khusus bahwa boleh nggak misalnya bapaknya berkuasa, anaknya kemudian jadi gubernur atau siapa. Ya, selama dia punya kapasitas, dia punya kapasitas dilakukan dengan cara yang benar, ya kenapa tidak? Tetapi kalau kalau nampak itu tidak punya kapasitas,
dan tidak dilakukan dengan cara yang benar, ya, dan seterusnya, maka ini yang menjadi persoalan seperti itu. Maka kata Nabi SAW, ya, kalau urusan itu diserahkan bukan pada ahlinya, ya tunggulah kehancurannya. Nah, ini yang kita khawatirkan, kan seperti itu. Jadi ini poinnya dari saya, ya, di part yang pertama ini. Saya kembalikan kepada Bung Arif. Tafadhol, Bung Arif. Ya, saya pikir apa yang disampaikan sudah langsung berkaitan dengan Dhuharul Fasadu fil Bari, itu sudah tepat sekali berarti apa yang terjadi di negeri ini akibat tangan-tangan rezim yang dolim dan kebijakan-kebijakannya yang disebutkan oleh Rocky Gerung sebagai bajingan tolol katanya. Nah, mungkin berikutnya ini karena waktu juga Ustadz Irwan Saifullah sebentar lagi ada agenda lain. Saya pikir closing statement dulu. Melihat kondisi yang demikian parah di negeri ini, baik dari sisi tadi yang pertama tadi disebutkan ada kebijakan-kebijakannya yang dolim, terus di sisi lain ya ada nepotisme bahasanya tadi. Apa solusi yang ditawarkan oleh aktivis pergerakan Islam Ustadz Irwan Saifullah untuk agar negeri ini bisa keluar dari jeratan-jeratan oligarki tadi? Silakan Ustadz Irwan Saifullah. Nanti berikutnya konklusinya dari Kiai Yusuf Sin. Ustadz Irwan dulu, silakan. Di mute Ustadz Irwan, di unmute dulu. Ya, silakan. Ya, Bung Arif, ya closing statement saya, ya penindasan dan penjajahan yang sudah memuncak ini tentu menimbulkan berbagai macam kerusakan di dalam seluruh aspek kehidupan ya berbangsa dan bernegara. Ya, kita bisa lihat catatan ekonomi yang sangat parah ya, hutang ini sudah sampai ya 20.000 lebih 20.000 triliun lebih yang kelak akan ditanggung negara itu ya. Nah, demikian juga dari sisi korupsi ya, sudah tidak bisa dibendung lagi, sudah dikatakan jauh lebih dahsyat lagi. Jadi kalau dulu waktu zaman Presiden Soeharto itu hampir 15 tahun lebih baru Tommy Soeharto ini bisa ugal-ugalan dia untuk melakukan kolusi, nepotisme, dan korupsi. Nah, sedangkan Gibran dan Kaisang ini yang dilaporkan si Bang Badrun itu belum 10 tahun ini. Sudah luar biasa tadi. Ya, belum 10 tahun, Bung Arif. Ini sudah luar Baru biasa. 2 tahun. Ya, gitu loh, dugaan-dugaan. Ya, bukan kekuasaan Pak Jokowi ini belum 10 tahun. Ya. Nah, demikian juga kalau kita lihat bidang hukum, ya, kita soroti 2 bidang hukum saja. Ya, bagaimana tidak mampu ya menyelesaikan Sambo, bagaimana ketika kasus ini sangat luar biasa memuncak sehingga terbongkar, sehingga banyak ya oknum-oknum perwira jenderal yang kemudian dipecat karena terbongkar dia ya terlibat di dalam skandal pembunuhan Brigadir Joshua ya. Tapi tiba-tiba kemudian ya oleh Mahkamah Agung itu dikasih korting Ibu Putri ini 10 tahun. Sambo juga yang ya keluarga ini menuntut balas juga hukum mati, dikasih korting hukuman seumur hidup. Jadi bagaimana tidak mampu ya institusi hukum ini untuk menghadapi ya tangan-tangan jahat oligarki, tangan-tangan jahat ya dari dinasti rezim Jokowi gitu. Ya, Bung Arif. Belum lagi dugaan ya lucu sekali bagaimana penangkapan Imam Besar Habib Rizik, Habib Bahar ya, dan juga kasus terbunuhnya ya petugas-petugas KPPS, bagaimana juga terbunuhnya
ya peristiwa 21-22 Mei, ya semuanya tidak terselesaikan. Sampai skandal dugaan ijazah palsu, Bung Arif. Semuanya kasus hukum ini yang paling parah, ya makanya indeks demokrasi itu sangat buruk sekali Indonesia ini. Nah, ini sudah membuktikan, Bung Arif, ya. Nah, maka dari sini akan terjadilah tadi ini adalah perlawanan rakyat. Karena penindasannya jauh lebih kejam dibanding saat penjajahan Belanda ini, Bung Arif, ya. Nah, maka perubahan atau perlawanan rakyat ini adalah satu sunatullah itu. Kemestian pasti akan terjadi, Bung Arif. Nah, maka perubahan-perubahan ini berbagai macam kemungkinan bisa terjadi. Ya, bagaimana Pak Jokowi ini bisa merubah ya haluan politik yang dulu itu berpihak kepada Amerika, ya mudah dirubah berpihak kepada negara Cina. Ya, gampang sekali. Demikian juga ingin merubah berbagai macam undang-undang, sudah hampir 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 45. Ini adalah satu perubahan, Bung Arif, ya. Demikian juga kalau kita lihat ingin beliau ini juga ya 3 periode. Ingin juga perpanjangan jabatan. Demikian juga yang pasti beliau sudah cawe-cawe. Nah, sebagaimana yang dikatakan mulai dari Yusuf Wanandi, pasangan itu cuma 2 saja, jangan sampai 3. Ini yang dikendaki oleh Pak Jokowi menurut Yusuf Wanandi. Ya, lebih tegas lagi ditegaskan juga oleh ya Kemeninfo yang baru, ya bahwa harus menang karena yang kalah pasti akan dipenjara. Maknanya yang harus menang bosnya, yakni rezim Jokowi gitu, Bung Ari. Ya, dan kita juga masih ingat bagaimana Hasna ini wanita emas, gitu, mengatakan bahwa dia ini telah diselingkuhi oleh dugaan diselingkuhi oleh ya ketua KPU Hasyim Asy'ari yang anak santri ini, Bung Arif. Luar biasa, Bung Arif, ya. Tidak hanya diselingkuhi, akan kemudian partainya yang tidak lulus, ya, maka akan diloloskan. Tidak hanya itu, dia mengatakan bahwa Hasyim Asy'ari cerita kepada wanita emas ini bahwa Pilpres 2024 sudah didesain, sudah ditentukan siapa nanti yang menjadi wapres dan cawapresnya. Tidak dilanjutkan penelitian ini, penyelidikan ini, Bung Arif. Hanya dikasih peringatan karena termasuk pelanggaran berat saja oleh DKPP, Bung Arif. Coba omongan yang sudah jelas itu, Bung Arif. Ya. Nah, berarti perubahan-perubahan tadi sangat banyak sekali, Bung Arif. Sampai perubahan bisa melalui pintu people power. Perubahan bisa melalui pintu dimakzulkan. Perubahan bisa melalui pintu mosi tidak percaya. Berarti bisa juga perubahan melalui pintu syariat Islam, Bung Arif. Perubahan melalui pintu kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau saya list itu hampir ada 9 alternatif perubahan ini, Bung Arif. Ya. Nah, menarik yang dipesankan oleh Allah SWT. Ya, Allah SWT berpesan kepada kita ini, Bung Arif, ya. Luar biasa. Allah mengkisahkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 67. Ya, di dalam Al-Qur'an mengkisahkan bagaimana ahli neraka gitu, Bung Arif, ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu rabbana innana wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya, dan mereka ahli neraka itu berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami ini telah mentaati pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami, fa'adallu nasabila. Padahal mereka itu telah menyesatkan kami. Jadi ada ahli neraka ini, Bung Arif. Dia ini sudah ngerti sebetulnya. Dia ini
banyak melakukan maksiat, banyak melakukan kezaliman, banyak melakukan kedurhakaan, banyak melakukan kerusakan di muka bumi ini karena ikut para pemimpin dan pembesar-pembesar. Padahal dia ngerti. Sebetulnya dia ngerti itu salah. Tapi karena pembesar-pembesar dan pemimpinnya tadi, ya wis korupsi wae, wis bagi-bagi jabatan wae. Udah, bansos ini kita korupsi sekian saja. Oh, BTS ini kita korupsi sekian saja. Oh, kita buat proposal pisang goreng. Oh, kita buat proposal cendol gitu. Oh, kita buat rancangan ekonomi Jokowinomik. Nah, gitu. Oh, kita buat proposal IKN. Padahal semuanya itu adalah menindas. Gitu, Bung Arif. Nah, kemudian dia masuk neraka gitu. Ya Allah, aku ini masuk neraka begini melakukan semua penindasan, kemurkaan, kedurhakaan tadi itu karena pemimpin-pemimpin kami tadi. Aku ini ikut-ikutan aja. Sakjane aku yang ngerti kalau itu semuanya adalah haram. Maka ya Allah, pemimpin-pemimpin kami, pembesar kami itu tolong masukkan neraka yang paling dalam, lebih dalam lagi dari nerakaku ya Allah. Ah, begitu Bung Arif. Nah, ini menarik ayat ini Bung Arif. Ya. Berarti di tengah-tengah masyarakat sekarang ini banyak para pemimpin umat, banyak para polisi, banyak para jenderal, banyak para rakyat yang sebetulnya ngerti Bung Arif bahwa kebijakan ini rusak gitu. Ya, tapi kalau tidak ikut nanti dicopot jabatannya. Kalau tidak ikut tidak naik jabatannya. Kalau tidak ikut tidak bisa membeli rumah lagi, tidak bisa membeli Robicon, tidak bisa membeli pisang goreng atau cendol tadi, gitu ya. Nah, akhirnya ikut-ikutan Bung Arif. Ada yang juga agak dipaksa Bung Arif, sebetulnya tidak mau. Kalau kamu tidak mau, maka kamu akan aku kejar di dalam korupsi dana haji. Kalau kamu tidak mau, akan aku ungkap ini, ya, lanjutkan lagi nih, ya, korupsi, ya, BTS dan lain sebagainya. Akhirnya terpaksa dia ikut, Bung Arif. Nah, orang-orang yang seperti ini, Bung Arif, ketika terjadi sekarang ini kemarahan umat, maka bisa ikut itu, Bung Arif, sehingga semakin membesar ini, ya, pergolakan di tengah-tengah umat ini, Bung Arif. Nah, makanya seperti yang ya kita lihat di dalam teori perubahan itu ada istilahnya trial by the press dan trial by the mass. Nah, ada pengadilan media, ada pengadilan rakyat. Nah, jadi Pak Jokowi ini sudah single majority politiknya, Bung Arif. Sudah seluruh institusi kekuatan politik sudah dikuasai semua. DPR, Bung Arif, ya, jegideg wae, Bung Arif, melongo doang, Bung Arif. Ya, seperti kebo kena tulup istilah orang Jawa, Bung Arif, ya. Jadi melongo doang dia ini, DPR MPR ini, Bung Arif. Ya. Nah, demikian juga ya institusi kepolisiannya, institusi kejaksaannya, institusi kehakimannya, institusi sampai TNI semuanya itu sudah bisa dikendalikan ini Bung Arif. Ya. Makanya dia berani melakukan apa saja. Johnny G. Plate ditangkap, FPI dibubarkan, Hizbut Tahrir dicabut badan hukumnya, ulama-ulama ditangkapi semuanya. Merasa dia ini punya kuasa segala-galanya, Bung Arif. Nah, tapi rakyat itu melawan, dan orang-orang yang floating mass tadi ini, Bung Arif, yang Londo menang melok Londo, Jowo menang melok Jowo, ini sepertinya mulai bertobat, Bung Arif. Ini bisa kita ketahui ketika kita ini membela dan mengunjungi ulama-ulama kita yang di penjara, Bung Arif. Ketika kita ketemu oknum polisi, oknum ya sipir, ada penjaga-penjaga penjara, ketika kita jelaskan, jangan Pak, ini orang lurus, ini ulama yang lurus, membela anak cucu Bapak, menyelamatkan negara. Iya Ustadz, saya ini cuma ikut-ikutan saja. Saya ini sebetulnya apa kata atasan, saya juga tidak tega ini. Ya, gitu. Maka saya doakan para ustadz ulama ini segera nanti ini bebas ya. Saya bantulah di sini bagaimana bisa menjadi lancar ibadahnya, bisa menjadi lancar pengajiannya. Nah, itu banyak yang sadar gitu Bung Arif.
Ya, mereka itu Bung Arif. Nah, ini yang dikatakan oleh Allah SWT, sesungguhnya jumlahnya banyak Bung Arif. Dan mereka ketika belum mati, ayat ini memberikan pelajaran yang ada di dunia Bung Arif. Nah, jangan mengikuti fa'adhallu nasabila. Gitu. Awas kalian itu. Sudah ngerti jalan-jalan itu adalah jalan yang menyesatkan, menghancurkan, menindas, mendolimi. Dan sekarang telah terbukti Bung Arif. Ya, dulu Soekarno ingin menerapkan sosialisme, komunisme, PKI gagal. Nah, Soeharto ini dengan sekuler kapitalis gagal. Nah, Jokowi ini ingin memadukan, dia menjadi sekuler radikal gitu Bung Arif. Sistem ekonominya, politiknya demokrasi, ekonominya kapitalis liberal, kekuasaannya otoriter ala negara Cina komunis. Nah, itu Bung Arif ya. Nah, maka keadaan inilah yang kemudian menjadikan kerusakan dan rakyat tadi melawan. Dan melawannya sampai sekarang ini juga banyak yang menarasikan syariah dan khilafah. Radikal dan radikal, Bung Arif. Justru di sinilah kalau kita lihat sekarang ini sudah menjadi sebuah wacana, tidak hanya menjadi wacana, sudah menjadi gagasan dan alternatif, Bung Arif. Bagaimana bank syariah yang sangat menguntungkan, tidak terjadi kerugian, tahan terhadap krisis. Bagaimana sistem penanganan COVID-19 dengan cara lockdown yang malu-malu ditiru dengan cara ya gitu semi lockdown itu Bung Arif ya. Itu syariat Islam luar biasa. Ya, bagaimana jaminan sosial yang buruh kemarin itu meminta jaminan sosial itu harus sepanjang masa sepanjang hayat gitu Bung Arif. Tuntutannya tidak hanya dibatalkan Omnibus Law, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Cipta Kerja, tapi wajib diberikan jaminan sosial seumur hidup Bung Arif. Dan ini hanya ada di dalam syariat Islam. Dan kemudian bagaimana hukum yang tidak berpihak kepada oligarki, hukum yang tidak bisa mengayakan oligarki, tapi hukum yang adil memberikan jaminan dan mengayakan seluruh rakyat Indonesia dan seluruh rakyat dunia. Itu hukum apa gitu Bung Arif? Nah, hukum sosialis ingin memberikan kekayaan rakyat, tapi dia tidak bisa kaya negaranya karena sama rata sama rasa Bung Arif. Kapitalisme yang kaya oligarki yang ini sekarang terjadi Bung Arif, yang bisa menjadikan ya rakyat ini kaya raya, yang tidak kaya miskin terjamin gratis kesehatan, pendidikan, ya, keamanan, ya, demikian juga perlindungan kehormatan. Ya. Nah, itu adalah syariat Islam di bawah naungan khilafah Islamiyah. Syariat Islam ini dibuat oleh Allah yang menciptakan manusia, Bung Arif. Allah yang maha kasih sayang. Jadi kalau ingin penguasa itu kasih sayang kepada rakyatnya, hanya syariat Islam. Karena Allah yang ngerti membuat aturan yang menjadikan penguasa itu sayang kepada rakyatnya, rakyat sayang kepada penguasa, gitu Bung Arif. Penguasa mendoakan rakyatnya, rakyatnya mendoakan penguasa. Itu hanya syariat Islam. Allah yang ngerti, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang ngerti manusia itu memiliki watak ya rakus harta, rakus kekuasaan. Ya, Allah lah yang paling tahu bagaimana yang rakus harta ini menjadikan dermawan. Allah lah tahu yang menjadikan manusia pemimpin itu rakus kekuasaan otoriter menjadi adil. Gusti Allah, Bung Arif, bukan Adam Smith, bukan Xi Jinping, itu bukan Bung Arif. Apalagi bukan juga presiden-presiden yang lain. Allah Subhanahu wa taala Bung Arif. Maka ini sebuah kemestian Bung Arif. Sudah alamiah Bung Arif. Semuanya sekarang ini mencari solusi untuk adil dan sejahtera, ya. Menawarkan 9 solusi tadi. Masa 9 solusi tadi syariat Islam tidak boleh. Ya, masa khilafah tidak boleh. Tentulah sangat diinginkan gitu Bung Arif. Nah, itu satu kemestian luar biasa ini. Gambaran Allah SWT. Maka yang terakhir Bung Arif,
para pemimpin-pemimpin itu yang punya iman tadi tentu takut dia, Bung Arif. Pasti sadar dia itu, Bung Arif. Nerakanya itu jauh di bawah rakyat yang paling, nerakanya yang paling bawah, di bawah lagi, Bung Arif. Neraka well, Bung Arif. Ya apa itu? Nanti manusia akan menjadi gepeng itu, Bung Arif. Ya, tidak berbentuk manusia lagi kalau di neraka well itu, Bung Arif. Ya, pemimpin yang ada iman takut tidak? Takut, Bung Arif. Takut. Pemimpin yang ada iman, yang sholat tadi itu kira-kira gemetar tidak? Yo gemetar itu, Bung Arif. Tidak bisa tidur itu kalau mendengar ayat tadi, Bung Arif. Ternyata ada dosa multi level, dosa beranak pinak, Bung Arif. Dosa menanggung seluruh rakyat yang masuk neraka itu. Ya apa kira-kira, Bung Arif? Nah, itulah tadi. Makanya dia kemudian bangkit ikut di dalam gerakan melawan ya rezim Jokowi. Tidak hanya bangkit melawan, dia juga bangkit tahu sekarang ini bahwa sistem ini adalah sistem sekuler radikal, dan sistem yang adil dan sejahtera tadi adalah sistem Islam, syariat Islam, khilafah Islamnya. Nah, demikian, mohon maaf Bung Arif ya. Ya, luas dan pendeknya, kurang dan lebihnya mohon maaf Bung Arif, karena ini memang gaspol ya, ngegas politik ini sekarang waktunya, Bung Arif ya. Ya, maksud saya ini closing statement saya ini, seluruh rakyat harus gaspol ya, ngegas politik untuk bisa bangkit melawan segala macam kedoliman dan penindasan. Dari saya cukup dulu, Bung Arif. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Irwan Syaifullah. Tadi cukup panjang sekali tadi apa yang disampaikan, mulai dari awal sampai konklusinya tadi syariat Islam intinya lah ya. Mohon maaf untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah ini karena waktu juga para nggak ada kopinya ini tadi Bung Arif. Nggak ada kopinya, jadinya nggak berhenti ya. Iya. Mungkin Kiai Yusuf Sin 10 menit lah ya. Silakan Kiai. Closing statement Kiai sebelum kita tutup. 10 menit Kiai. Apa betul? Baik, terima kasih Bung Arif. Pemirsa Barometer dimanapun Anda berada. Jadi closing statement saya di kesempatan kali ini yang pertama, tentunya tidak ada yang menghendaki kerusakan. Semua kita mencintai kebaikan dan ya keamanan, kesejahteraan, kemakmuran dan seterusnya, ya kan? Nah, kerusakan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, ya Allah sendiri juga tidak menyukai itu. Ya, jika pencipta tidak menyukai itu, bagaimana juga makhluk menyukai hal itu? Innallaha la yuhibbul wallahu la yuhibbul fasad. Allah itu tidak mencintai, tidak menyukai yang namanya kerusakan. Dalam ayat yang lain yang lebih fatal lagi terkait tentang kerusakan ini, ternyata Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan bahwa ya orang-orang yang melakukan kerusakan itu ya ulaika humul khasirun. Jadi wa yusiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Jadi orang-orang yang melakukan kerusakan, maka mereka adalah orang-orang yang merugi, kan begitu. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa wa yufsiduna fil ard, orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar, mereka mendapatkan laknat dan juga tempat kembali yang buruk, yakni neraka jahanam. Nah, tentunya ini yang mesti kita pahami, tidak ada orang yang menyukai yang namanya kerusakan. Pencipta alam semesta, pencipta manusia dan kehidupan ini juga tidak menyukai yang namanya kerusakan, dan bahkan meminta kita untuk melakukan perbaikan. Jadi kalau ada kerusakan harus diperbaiki. Termasuk kalau melihat orang melakukan kerusakan, maka kita diperintahkan untuk memperbaiki atau menegur biar tidak terjadi kerusakan, memperingatkan
biar tidak melakukan kerusakan. Itu bahkan perintah ya sendiri dari Maha Pencipta. Nah, kemudian yang kedua, sebagai closing statement saya, kerusakan itu ternyata ya menurut para ulama ketika menafsirkan ayat Zaharal fasadu fil barri wal bahr, itu kerusakan itu ada dua. Ada hissi, ada maknawi. Ada fisik, ada yang tidak fisik, non fisik. Kalau fisik mungkin sudah banyak tadi diceritakan, dijelaskan oleh Ustadz Irwan, dan juga kita sudah tahu lah, misalnya jalan rusak, gedung rusak, ya, ada banjir, ada kemacetan, ini fisik. Tetapi ada kerusakan maknawi yang umumnya sering kita lupakan. Padahal ini nyata, dan kerusakan maknawi ini justru bisa mengakibatkan kerusakan fisik pula. Dan ini contoh misalnya kita lihat bagaimana dengan sistem kita yang sekuler, pemikiran kita, sistem pendidikan kita diajarin untuk menjadi orang-orang yang sekuler, kapitalis, liberal. Akhirnya ya memunculkan, melahirkan generasi-generasi yang berpikir sekuler, liberal. Bagaimana kita lihat ketika berpolitik, orang-orang liberal, generasi-generasi liberal ini akan membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan. Ini sebenarnya adalah kerusakan maknawi ketika memiliki pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam, kan begitu. Bagaimana kita lihat kerusakan anak-anak kita, gitu kan, dalam pergaulan. Ya semua itu adalah bentuk kerusakan maknawi yang melahirkan kerusakan fisik, dan kita sebenarnya sangat mengkhawatirkan itu. Bahkan ketika misalnya contoh kekufuran itu makin merajalela, gitu kan, termasuk melahirkan sistem kufur, itu juga sebenarnya adalah bentuk kerusakan. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun. Memang seringkali orang-orang itu tidak menyadari kalau dia melakukan kerusakan, tapi pada dasarnya mereka melakukan kerusakan. Makanya kita lihat ketika mereka dikatakan jangan lakukan kerusakan di muka bumi, mereka nggak sadari. Ini kita sudah sesuai konstitusi katanya, sudah justru kami adalah yang bikin bikin perbaikan, kalian yang merusak. Bahkan mereka tidak segan-segan akan menuduh orang yang memberikan apa namanya peringatan, yang melakukan evaluasi, muhasabah, koreksi dan macam-macam, itu ya para dai lah dan seterusnya, ya tidak dihargai, bahkan ditangkap, ya tidak diapresiasi, tidak dipuji, bahkan dituduh sebagai penyebar kerusakan, ya. Dan ini nampak banget misalnya dalam peristiwanya Nabi Musa, gitu kan, ketika Musa dan kelompoknya ya dituduh sebagai orang yang bikin kerusakan di muka bumi, misalnya dalam surat Al-A'raf ayat 127, wa qala al-mala'u min qaumi fir'auna atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard. Mereka nuduh, ya, berkata petinggi-petinggi ini, pembisik-pembisik ini, pembisiknya Firaun, ya semoga nggak terjadi gitu kan, tapi ini mungkin juga terjadi juga di negeri ini, pembisik-pembisik ini gitu yang memperparah gitu kan keadaan, ya kan. Pembisik-pembisik ini bilang pada Firaun, ya, wa qala al mala'u min qaumi fir'aun atadhar Musa, wahai Firaun, apakah engkau akan meninggalkan Musa dan kaumnya liyufsidu fil ard, mereka melakukan kerusakan di muka bumi, wa yadharuka wa alihatak, kalau kamu biarkan mereka akan meninggalkan kamu dan akan meninggalkan Tuhan-Tuhanmu, gitu kan. Maka respon Firaun apa? Nah ini nih, ini penting, ini seorang penguasa itu harus 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 pemikiran benar dulu, jangan sampai juga mengadopsi pemikiran rusak gitu, ya kan. Wah, Firaun pemikirannya udah rusak gitu, maka dia bilang qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Jadi dia bilang, ya udah kita akan bunuh aja anak-anak mereka semua, kita akan biarkan perempuan. Nah, ini ketika ada ramalan bahwa dia akan diganggu kekuasaannya oleh seorang, ya, seseorang laki-laki yang lahir gitu kan di tahun itu, ya gitu kan, maka dia sangat mengkhawatirkan itu, maka di tahun itu dia harus membunuh seluruh anak-anak laki-laki dan akan membiarkan perempuan.
kan begitu ya, anak-anak perempuan. Dan mereka mengatakan kita akan menang. Nah, saya ingin sampaikan bahwa hasilnya kan Fir'aun kalah kan begitu kan. Jadi jangan senang dulu gitu kan. Orang-orang yang merasa hari ini mungkin memiliki seluruh kekuatan, akses dan seterusnya. Padahal dia menzolimi rakyat, membuat kerusakan. Ada harinya, hari-hari. Apa? Hati-hati. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kami pergelirkan di hadapan manusia, di antara manusia hari-hari. Hati-hati gitu ya. Ada di mana ya kalian akan dimintai pertanggungjawaban, mungkin akan dinista di dunia ini. Kalau nggak di dunia, faliyadzubillah. Seperti kata Ustadz Irwan tadi, hati-hati. Dan yang paling parah itu apabila dinistakan di akhirat, akan diberikan ya azab yang berlipat ganda karena orang-orang lemah akan menuntut. Nah, ini yang saya pesankan kepada para malak ya, kepada orang-orang yang punya kekuatan, mumpung punya kekuatan hari ini ya, yang punya jabatan dan seterusnya, lihat mana yang benar-benar, yang salah-salah. Punya prinsip lah kira-kira seperti itu. Ya kan? Jadilah orang-orang yang kuat, orang-orang yang mempertahankan yang hak. Nah, jadi umumnya orang-orang yang melakukan kerusakan itu tidak menyadari bahwa itu adalah kerusakan. Makanya bahkan mereka mengatakan wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna nahnu muslihun. Bahkan mereka akan mengatakan kami yang melakukan perbaikan. Ini yang bahaya gitu kan. Tanda-tanda ini nampak hari ini ketika banyak sekali kelompok-kelompok kritikus, kelompok perubahan, orang yang melakukan apa namanya koreksi dianggap sebagai orang-orang yang melakukan kerusakan, ya katanya menghancurkan negara. Padahal kalau nyata-nyata menghancurkan negara ya kebijakan yang salah itu kan begitu, ya kan? Itu yang jelas-jelas menghancurkan tatanan bernegara, tatanan bermasyarakat, orang saling berantem. Kita lihat barusan ini nampak di antara sesama Dayak cuma gara-gara kasus kasus IKN ya, masalah melaporkan Jokowi, si Panglima Jila itu mau mau apa namanya berantem dengan salah satu panglima yang lain gitu kan. Ini kan jadi nggak rukun kira-kira gitu, kesian, sangat disayangkan gitu kan ya. Padahal masya Allah mereka yang menjaga hutan Kalimantan tetap lestari gitu kan, tetapi siapa yang merusak hutan itu ya, kebijakan daripada penguasa. Nah, ini harus kita berhati-hati terhadap terhadap ini. Yang ketiga, closing statement saya bahwa ya kerusakan itu hanya akan tetap dibilang kerusakan selama bukan Islam yang diterapkan. Jadi sebaik apapun orang, selama yang diterapkan bukan Islam, itu akan dianggap di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai kerusakan. Makanya di negeri ini saya menyeru ya, sebagai masyarakat Islam terbesar. Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya kan sudah ini ya, sudah mengambil janji dengan kita. Misalnya dalam ayat walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'natu wa lahum su'uddar. Dalam ayat ini surat Ar-Ra'd ayat 19 sampai 25, ketika Allah Subhanahu wa taala surat Ar-Ra'd ya ayat 19, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita hati-hati. Orang-orang walladzina yang kuduna ahdallah, orang-orang yang memutus perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala setelah mimba dimitsaqihi, setelah dia melakukan perjanjian itu. Wa yaqtauna ma amarallahu bihi ayusala, dan mereka memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Wa yufsiduna fil ard, dan mereka melakukan kerusakan, maka Allah mengancam mereka, ulaika lahum la'nah, maka bagi mereka laknat dari Allah, lahum su'uddar, dan bagi mereka adalah tempat kembali yang buruk. Kalau kita lihat tafsir ayat ini, para ulama itu memang berbeda pendapat tentang apa yang disebut dengan al-ahdu, orang yang melakukan perjanjian dengan Allah dan memutus perjanjian itu. Ada yang mengatakan bahwa al-ahdu itu dimaksud adalah ketika Allah mengambil janji kepada manusia ketika mau diciptakan. Alastu birabbikum itu. Apakah
bukankah aku Tuhan kalian? Mereka menjawab, bala, iya, kan gitu. Tetapi para ulama yang lain ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang al-ahdu yang dimaksud itu adalah yaitu melepas diri dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu perjanjian. Ketika kita ini kan maksudnya kita ini kan muslim ya. Ketika kita ini menjadi muslim itu sebenarnya adalah kita sedang telah melakukan misak dengan Allah, berjanjian dengan Allah. Konsekuensi kita sebagai muslim itu muslim kan secara bahasa artinya tunduk. Maka konsekuensi kita itu kan taat kepada Allah secara lahir batin. Ketaatan mutlak. Islam kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, maksudnya kalian ke dalam Islam secara totalitas. Kan kafah di sini artinya ke dalam Islam yang keseluruhan, dan itu makna yang paling benar oleh para mufasir bahwa kafah itu adalah hal untuk menyebutkan fisilmi. Dia adalah menjelaskan tentang masuklah kalian kaum muslim ke dalam Islam yang sempurna, yang semua hukum-hukumnya gitu, meliputi segala aspek. Kan gitu. Itu perintahnya. Nah, ketika kita ya sebagai muslim yang pada dasarnya kita konsekuensi keislaman kita itu adalah patuh dan secara totalitas kepada Islam yang kafah tadi ya dalam seluruh aspek kehidupan. Lalu kita meninggalkan, tidak mengambil keseluruhan Islam itu, maka ini bisa dianggap sebagai orang-orang yang kuduna ahdallah, orang-orang yang bisa nakdun, melepas diri dari perjanjian dengan Allah. Dan kalau itu dilakukan ya, maka hati-hati kita bisa dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan tempat kembali yang buruk. Faliyazubillah. Ini nasihat ya saya, dan sekaligus juga closing statement saya yang terakhir di forum ini ya. Kebaikan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan umat ini akan senantiasa baik selama watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling mengingatkan pada kebaikan dan juga kesabaran. Baik, saya kembalikan kepada Bung Arif. Fadhol Bung Arif. Luar biasa. Tadi intinya bahwa hendaklah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pertanggungjawaban kita yang sebelumnya sudah terikat perjanjian ketika kita sebelum dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tunduk, patuh. Konsekuensinya Bung Arif, konsekuensinya adalah penerapan syariat di bawah khilafah. Ya, itu kita pertegas kembali. Kalau enggak ya kita bisa dibilang sebagai walladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih. Kira-kira seperti itu. Iya, tadi disempurnakan lagi begitu. Jadi konsekuensi ya menerapkan syariat Islam secara kafah. Ya. Itu termasuk dalam menegakkan hukum-hukum Allah, dan itu bisa ditegakkan dengan khilafah gitu ya, kurang lebih ya Ustaz ya. Baik, terima kasih teman-teman yang para pemirsa yang sudah Bung Arif, kalau Ustaz sebentar Bung Arif, sebentar. Ya. Kalau Ustadz Irwan bilang ada 9 pilihan untuk perubahan tadi, ya kalau saya kunci aja cuma satu perubahan kalau pengen kebangkitan hakiki dan tidak ingin ya kalau memang kita pengen kebangkitan yang benar dan hakiki dan biar tidak dianggap memutus perjanjian dengan Allah, kira-kira gitu. Luar biasa. Tegakkan khilafah, tegakkan syariah, kira-kira gitu. Luar biasa. Ya, silakan Bung Arif, maaf ya. Mohon maaf. Sangat jelas apa yang disampaikan oleh Kiai Yusufsin. Kalau Kiai Yusufsin berpendapat bahwa satu-satunya perubahan itu hanya dengan Islam dan ditegakkannya syariah dan khilafah. Adapun perubahan-perubahan yang lain ya itu bisa dipilih oleh orang-orang yang lain ya. Baik, terima kasih teman-teman sekalian, para pemirsa sekalian yang sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua masih tetap dalam ikhtiar memperbaiki bangsa ini, dan mudah-mudahan perbaikan-perbaikan atau diskusi-diskusi yang kita lakukan ini bisa diterima dan bisa dipikirkan ulang. Syukur-syukur bahwa ini bisa diterima oleh Bapak Presiden Joko Widodo, dan kemudian Pak Presiden Joko Widodo dengan kesadarannya menerapkan syariat Islam secara total. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.